Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Cafe Matematika. Masih bersama saya Sulistiana, tentunya di channel Mas Sulis. Sahabat belajar, hari ini kita akan belajar, akan membahas soal-soal untuk prediksi penilaian akhir semester 1 untuk kelas 8. Nah, biar tidak terlalu lama, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, diketahui barisan bilangan sebagai berikut, ya, 2, 5, 7, kemudian titik-titik, koma, titik-titik, yang terakhir 31. Nah, bagaimana ini? Jadi 2, kemudian ada 5, kemudian ada 7, kemudian titik-titik, titik-titik, ini 31. Nah, coba ini aturannya bagaimana? Kita lihat di sini 2 ke 5, ya, 2 ke 5, ini selisihnya 3. Kemudian 5 ke 7 selisihnya 2. Nah, ini berapa ini ya? Ini selisihnya 3. Kemudian yang kedua selisihnya 2. Mungkinkah selisihnya di sini karena ini 3, 2, mungkinkah di sini 1? Kalau 1 selisihnya berarti 8. Kemudian kalau selisihnya 0, 8 lagi. Nah, terus ini selisihnya berapa? Kalau min 1, kalau kita urutkan gitu ya, kalau ini min 1 ternyata salah. Oh, berarti ini bukan gitu ya. Nah, terus bagaimana ini aturannya? Nah, kita coba lagi 2, 5, kemudian 7. Kalau kita cari dengan menggunakan selisih, ini salah. Kemudian apa ini ya? Nah, kita coba 2 ditambah 5 itu ternyata 7 ya. Jadi ini ditambahkan 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian 5 tambah 7 berapa ini ya? 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berarti di sini kemungkinannya 12. Kita coba lagi. Apakah 7 ditambah 12 ya? Ini benar, ini kita tambahkan, ini 19 ya, 19. Mungkinkah ini 19? Kemudian 12 ditambah 19 sama dengan 31. Nah, ternyata 31. Jadi ini sama dengan ini ya. Nah, jadi dari pola ini terpenuhi, maka tadi yang dicari adalah 12 dan 19. Nah, karena ini memenuhi pola yang bisa memperoleh 31 di sini ya, itu berarti dua bilangan ini 12 dan 19 ini benar ya. Maka jawabannya adalah C. Baik, bagaimana bisa dipahami? Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 2. Suatu barisan mempunyai UN ya, UN-nya itu sama dengan 4N dikurangi 9. Nah, suku ke-17 dari barisan tersebut adalah
Jadi kalau diketahui N-nya sama dengan 17, maka kita langsung substitusikan saja. Jadi U17 sama dengan 4 dikali 17 dikurangi 9. Nah, 4 dikali 17 itu berapa? 4 kali 10 itu 40, ditambah 4 kali 7 28. Jadi 40 tambah 28 68 dikurangi 9, maka hasilnya adalah 59. Ini adalah suku yang ke-17. Jadi jawabannya adalah C lagi. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 3 atau soal selanjutnya, ya. Rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan UN sama dengan min, ya, UN sama dengan min N kuadrat ditambah 2N. 4 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, berarti mulai dari U1, ya, N-nya sama dengan 1, maka ini min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Berarti min 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Kemudian suku kedua, ya, N-nya sama dengan 2, berarti min 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Di sini min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Suku ketiga yaitu min 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Berarti ini min 9 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah min 3. Kemudian suku keempat yaitu min 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 sama dengan min 16 ditambah 8, jadi sama dengan min 8. Nah, dari sini maka 4 suku pertama adalah 1, kemudian 0, min 3, min 8. Nah, yang sama dengan ini adalah C, ya, D lagi. Bagaimana? Bisa dipahami, ya? Kita lanjut lagi. Oke, untuk soal berikutnya, ya, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada nokta-nokta, ini sebanyak 3, ya. 3, di sini ada 8, di sini ada berapa? 15, di sini ada 24, ya. Nah, tentunya kita lihat di sini bahwa ini kan bentuknya mirip persegi panjang. Berarti di sini kan 1 kali 3 luasnya, ini 2 kali 4, ini 3 kali 5, ini 4 kali 6, ya. Berarti kalau ini suku yang ke-12 begitu, bagaimana, ya? Ini kan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini 12 kali berapa ini? Kan dimulai dari 3. 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 5, selisihnya kan 2. Oh, berarti di sini mestinya 12 kali 14. Nah, berapa ini, ya? Nah, ternyata ini kan
10 kali 1440, 140 ditambah 28, 168 gitu ya. Nah, mana ini? Oh ini ya. Nah ini jika polanya seperti itu ya. Oke. Budi menabung pada bulan Januari sebesar 10.000, bulan Februari 15.000. Nah, saya tuliskan ya, di bulan Januari, di bulan Januari itu 10.000. Kemudian bulan Februari itu 15.000. Bulan Maret tabungannya 20.000 ya, dan seterusnya. Setiap bulan selalu bertambah 5.000. Jadi ini selalu bertambah 5.000 ya. Oke. Jumlah tabungan Budi pada bulan Desember adalah Desember 2019. Berarti ini bisa kita lanjutkan ya. Bisa juga ini bulan April, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bertambah 5.000 berarti 25.000. Ini 30.000. Ini 35.000. 40.000. Kemudian 45.000. Kemudian 50.000, kemudian 55.000, ini 60.000, yang sini 65.000. Jadi berapakah tabungan di bulan Desember? Apakah 65.000? Ya. Nah, kita cermati soalnya ya. Budi menabung bulan Januari itu 10.000, bulan Februari 15.000, bulan Maret 20.000 dan seterusnya. Jumlah tabungan Budi pada bulan Desember. Berarti kalau jumlah ya, jumlah itu berarti bukan 65.000 karena ini 65.000 itu adalah Budi menabung di bulan Desember. Jadi yang ditanyakan ya, karena jumlah itu berarti ini dijumlahkan ya. Jadi jumlah ya pada bulan Desember itu 10.000 ya, ditambah 15.000 ditambah 20.000 ya, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 65.000. Nah, ini berapa? Nah, ini sama saja dengan deret ya. Nah, kita lihat di sini suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti suku ke-12. Nah, kita punya rumus karena ini adalah deret aritmetika ya, rumusnya UN sama dengan A plus UN ya, dibagi 2. Betul? A ditambah UN dibagi 2. Itu enggak ya?
Salah ya, dibuka ini rumusnya. Oke, saya hapus dulu ya. Ya, kita punya rumus Sn ya. Sn sama dengan apa? Yaitu rumusnya N per 2 kali A plus UN ya. Nah, di sini N-nya sama dengan 12, berarti S12 sama dengan 12 dibagi 2 ya, dikali A-nya 10.000 ditambah 65.000 ya. Nah, ini sama saja dengan ya, berapa ini? 6 dikali ini 75.000. Berapa ini ya? 75.000 dikali 6 ya. Ini saya mulai dari belakang 0 0 0. Kemudian 5 kali 6 30.000 berarti 0 nyimpan 3. 6 kali 7 42, 42 tambah 3 45, berarti 450.000. Ini jumlah tabungan pada bulan Desember. Jawabannya C. Ya. Selanjutnya ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar. Nah, jadi ini jarak titik B terhadap sumbu Y. Mana titik B? Titik B adalah ini. Ya, titik B. Jarak titik B terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y ini adalah di sini. Berarti kita hitung aja jaraknya 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya ada 4 satuan. Jadi ini ya. Jadi ini ada sampai sini ada 4 satuan. Jawabannya A. Karena jarak ya, jarak itu selalu positif, tidak ada yang negatif. Oke, lanjut lagi. Ya. Kedudukan titik P terhadap titik H. Nah, kedudukan titik P terhadap titik H. Jadi titik H ini kita anggap sebagai 0,0 gitu ya. Nah, berarti kedudukan titik P itu kemana ini? Ke kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ke sana berarti negatif 5. Kemudian ke bawah 1 berarti negatif 1. Berarti kedudukannya titik P ya terhadap titik H adalah min 5, min 1. Artinya apa ini? Ke kiri 5 satuan, kemudian ke bawah 1 satuan. Yang mana ini ya? Nah, jadi yang C. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ya, ini sudah, kita lanjut. Ya, ini
perhatikan gambar garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu adalah ini ya, sumbu X. Maka yang sejajar adalah, nah, kita tinggal melihat saja ini. Yang sejajar adalah yang ini ya. Nah, yang ini berapa? Apa ini? J ya. Yang sejajar dengan sumbu X ya, itu adalah J dan apa ini? K ya. K, J dan K. Jadi jawabannya adalah D ya. Yang sejajar dengan sumbu X ya, maka J dan K. Oke, saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut lagi. Diketahui pada bidang koordinat kartesius terdapat titik P, Q, R, dan S dengan titik P 3,6, titik R 6,4, dan titik S 3,4. Jika titik P, Q, R, dan S dihubungkan akan membentuk persegi panjang, maka koordinat titik Q adalah, nah, di sini kita bisa kalau tanpa menggambar bisa enggak ya? Jadi P itu 3,6, kemudian R-nya itu 6,4 dan S-nya 3,4. Ini ya. Nah, karena ini persegi panjang, maka ya, ini harusnya kita gambar. Tapi kalau tidak kita gambar, coba perhatikan cara cepatnya. Nah, ya. Kita akan mencari titik Q. Titik Q berapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini 3 dengan 3 sama gitu ya. Kemudian di sini min 4 dengan min 4 sama. Betul? Maka tentunya 6 harus ada yang sama. Jadi di sini 6. Kemudian yang satunya adalah min 6. Jadi titik Q adalah 6,6 ya, karena di sini X-nya sama 3 dan 3, di sini Y-nya sama min 4 dengan min 4, maka pasti yang satunya yaitu yang ini mesti sama, itu 6, yang ini juga sama Y-nya min 6. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini adalah cara cepat untuk mengerjakan tanpa harus menggambar. Nah, kalau ditanyakan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, yaitu ini. Diketahui titik A ya, diketahui titik A 2,5, B min 3,4 dan C-nya min 4,7, D-nya 4,4. Titik yang terletak pada kuadran 2. Nah, kuadran 2. Jadi kalau ini sumbu Y, sumbu X ya. Kita ingat bahwa kuadran 1 itu di sini ya. Ini kuadran 1, di sini kuadran 2. Di sini kuadran 3 dan di sini kuadran 4. Kita ingat di sini koordinat yang ada di kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, dan di sini adalah positif
positif, yang sini X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kalau di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kita lihat di kuadran 2, mana yang X-nya negatif, itu B dan C. Kemudian mana yang Y-nya positif antara B dan C, yaitu B. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Baik, saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Diketahui himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ini. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan. Nah, yang merupakan pemetaan adalah, pemetaan itu disebut juga dengan fungsi. Yaitu, ya, jadi pemetaan atau fungsi itu adalah suatu relasi yang khusus, ya, relasi khusus, di mana yang memasangkan setiap anggota A, memasangkan setiap anggota himpunan asal, ya, anggota himpunan asal dengan tepat satu, ya, dengan tepat satu pada himpunan kawan, ya, himpunan kawan. Berarti himpunan asal itu adalah yang pertama, kemudian himpunan kawan itu yang kedua. Jadi setiap anggota himpunan asal punya kawan, ya. Kemudian kawannya hanya satu atau tepat satu. Di sini yang menjadi kata kunci itu ini, yang memasangkan setiap ini dan tepat satu. Berarti kalau tepat satu itu yang daerah asal atau yang himpunan asal itu anggotanya tidak boleh ada yang double. Di sini kita lihat yang himpunan pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang double enggak yang awal? Tidak ada, ya. Berarti di sini ini adalah fungsi. Kemudian yang dua, ya, ada angka 1, di sini juga angka 1, berarti ada yang double, berarti salah. Nah, yang ketiga 2, 4, 6, 7, 8, ada yang double enggak yang depan? Tidak ada, berarti ini betul. 2, ini juga ada 2 di sini, ya. Kemudian, ya, ini 2-nya double, berarti salah. Berarti 1 dan 3, yaitu B. Ya, itu kata kuncinya. Baik, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya.